Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Happy Good Friday, selamat hari Jumat Agung. Kita percaya ibadah hari ini bukan cuma ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang spesial. Kita mau mengingat pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, kuasanya yang sempurna, yang telah menebus dosa-dosa kita. Saya percaya akan ada sesuatu message yang bisa kita dapat setelah kita selesai ibadah ini. Dan untuk itu kita akan membuka satu ayat di Yohanes yang ke-19 ayat yang ke-30. Dimanapun saudara berada, mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Percayakah saudara kalau misalnya pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib sempurna dan sudah selesai? Karena itu, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita satukan iman kita, mari kita bersatu dan kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kami bersatu secara spirit, secara roh ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ibadah online ini bukanlah ibadah yang biasa, tetapi spesial. Kami mau mengingat kuasa-Mu, pekerjaan-Mu yang sempurna, yang sudah selesai di kayu salib itu. Kami percaya dari ibadah ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang Kau telah siapkan bagi kami setiap dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dan beracaralah Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari kita puji Dia. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh,
damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin saudara. Kita masih mau muji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita percaya kalau misalnya Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang begitu mengasihi kita. Segala musim kehidupan kita, segala masalah kita, segala masa lalu kita Dia tahu. Tapi Dia gak pernah meninggalkan kita. Oh. Mari kita undang hadirat-Nya. Oh, we worship You. Ya Bapa, ya Bapa, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan, ajarku berserah. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjamin
jaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal kuasa darah-Mu. Kami mau nyatakan kalau kuasa darah-Mu yang melingkupi setiap hati kami Tuhan. Tidak ada suatu kuasa jahat pun yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku terikat bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup.
Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, bawa tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. We worship You, we worship You. Thank You, Lord. Thank You, Lord. What a wonderful name it is, Jesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa kasih-Mu kami diselamatkan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami merayakan Jumat Agung, kami merayakan kematian-Mu, karena kami tahu kematian-Mu tidak berhenti sampai situ. Tapi kematian-Mu diikuti kebangkitan-Mu, dan kebangkitan-Mu yang membebaskan kami. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang who the Son says free is free indeed. Engkau yang membebaskan kami, dan kami benar-benar terbebas dari dosa saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi hamba-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin saudara. Saya percaya kalau hadirat Tuhan sama terasanya seperti di tempat ini, sama dengan dimanapun saudara berada. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pendetanya, Pendeta Robinson Nainggolan, mengenai kuasa dari kematian Tuhan Yesus, kuasa dari darah Kristus yang telah tercurah untuk setiap kita. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit pengumuman dari gereja untuk jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada. Yang pertama, jangan lupa untuk hari Minggu kita akan merayakan ibadah Paskah hari Minggu tanggal 12 April juga dengan format online. Kita tahu kondisi kita saat ini, kita terus berdoa. Setiap minggu saya katakan kita mau berdoa untuk pemerintah, kita mau berdoa untuk garda terdepan, kita mau berdoa untuk ide-ide baru, temuan obat yang secepatnya akan ditemukan. Dan kita percaya kalau misalnya setelah ini semua berakhir, kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Dan kita juga mau ikut ambil bagian terus untuk stay at home, untuk tidak keluar rumah jika tidak sangat dibutuhkan. Dan kita jaga kebersihan, kita social distancing, dan kita berharap semua ini akan cepat berlalu. Dan tentunya juga tidak lupa untuk saat ini masih boleh disiapkan, nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Robinson. Silakan siapkan teh, sirup, apapun, dan crackers atau roti supaya kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan yang terakhir juga untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, seperti biasa saudara bisa kirimkan transfer lewat rekening yang akan ada di bawah layar kaca saudara. Itu saja pengumuman kita pada hari ini, Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat. Meskipun kita tidak dalam ruangan yang sama atau kita berada di rumah kita masing-masing, tapi tidak menghalangi untuk kita boleh beribadah secara online dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari spesial. Kenapa? Tanpa kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak mendapatkan pengampunan dosa. Justru oleh karena kematianlah, maka kita mengalami pengampunan dosa, ditebus dan menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan mulai sekarang cawan yang diisi oleh anggur atau sirup atau apapun, dan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan darah Yesus untuk kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Oleh karena wabah pandemi COVID-19, banyak orang yang menderita, bahkan banyak yang mati. Itu sangat memprihatinkan. Tetapi lebih-lebih lagi secara ekonomi ini sangat besar dampaknya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ekonomi terpuruk, berbagai industri terpukul, hotel-hotel kosong, bahkan saya mendengar sudah lebih 1.000 hotel tutup. Turisme terpukul,
transportasi, dan banyak lagi yang lain. Saya mendengar bahwa pemerintah sampai mengeluarkan global bond atau surat utang, istilah kerennya surat berharga negara, yang berjumlah 4,3 miliar dolar untuk boleh menutupi defisit anggaran negara kita. Kan sudah pasti penerimaan negara kita akan merosot, sedangkan pengeluaran itu sungguh banyak, apalagi untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. 4,5 miliar dolar Amerika itu tidak sedikit. Bukan hanya untuk menanggulangi defisit negara, tapi juga untuk boleh membantu bangsa kita, orang-orang yang kekurangan. Di balik ini semuanya, sebagai orang percaya, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. So, Tuhan boleh melakukan perkara-perkara jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dalam ibadah kita pada hari ini secara online, saya tergerak membagikan firman Tuhan sehubungan dengan hari kematian Yesus Kristus ini, yaitu dengan tema kuasa darah Yesus, the power of the blood of Jesus. Kita akan baca bersama firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP atau gadget saudara yang ada Alkitab di dalamnya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama. Saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sharing dulu pengalaman saya 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, di bulan Juni tahun 2012, Suster Hetting mengajak saya untuk pelayanan di Timika. Ada seminar yang disebut dengan School of Prayer, dan KKR dibuat di lapangan namanya Kuan Kinarama. Seminar pada pagi harinya telah berlangsung dengan baik, tapi tiba-tiba diberitahu bahwa KKR batal karena lapangan yang dipakai di pinggiran kota Timika itu yang namanya Kuan Kinarama dipakai oleh dua suku yang berperang. Ada perang suku terjadi di sana. Akhirnya batallah KKR pada hari itu. Dan bahkan hari berlakunya juga jadi tidak ada KKR, sehingga hanya seminar. Nah, karena tidak ada KKR, akhirnya sore-sore kita diajak jalan-jalanlah ke tempat namanya Kuala Kencana. Pengawalan sangat ketat, tidak sembarang orang masuk ke sana. Namun karena yang bawa kami adalah Kapolsek yang juga anggota panitia seminar KKR di Timika ini, kami boleh masuk karena dia punya kartu akses yang boleh masuk. Pendek cerita, begitu kami memasuki daerah namanya Kuala Kencana, saya sungguh kagum dan kaget. Bayangkan saudaraku, jalan-jalan di sana mulus sekali, hot mix, rumah-rumahnya keren, karena rupanya itu adalah perumahan orang-orang elit dari PT Freeport. Bahkan akhirnya kami sampai ke sebuah lapangan golf, di mana ada di sana restoran dan kami berhenti di sana. Saya juga kaget karena di sana ada supermarket yang besar yang meniru seperti supermarket di Amerika, seperti Safeway dan sebagainya. Luar biasa. Saya merasa seperti tidak tinggal di Indonesia karena jalan-jalan yang mulus dan kompleks yang luar biasa. Sampai saya bilang sama orang Timika yang bawa kami ke sana rombongan, luar biasa banget ya. Saya nggak nyangka kalau di tepi hutan seperti ini ada suatu daerah yang begitu luar biasa seperti saya tinggal di Amerika. Tapi jawabannya membuat saya kaget karena tiba-tiba dia bilang, iya Pak, tapi yang membangun ini semua adalah uang kita juga. Maksudnya gimana? Saya bilang, Bapak tahu ini adalah perumahan daripada PT Freeport, khusus perumahan orang-orang elitnya. Tapi ini dibangun semua oleh uang kita. Kenapa? Karena yang namanya tambang emas yang telah digali oleh PT Freeport itu, jumlah emas yang telah
dikeruk dari perut bumi Papua ini kira-kira 200 juta ton. Langsung saya mikir, 200 juta ton. Kalau harga 1 gram emas 800.000, bayangkan artinya 1 kilo 800 juta. Itu 1 kilo. Kalau 1 ton berarti 800 miliar. Kalikan dengan 200 juta. Wah, nggak tahu lagi itu. Rasanya kalkulator kita error, saudaraku ya. Waduh, saya pikir sedih banget ya. Kenapa? Karena dari semua kekayaan alam yang dikeruk itu, Indonesia pada waktu itu hanya menerima 1% keuntungannya. Untunglah dalam pemerintahan Jokowi, akhirnya Indonesia mengambil alih sehingga dalam keputusan pemerintah telah disepakati bahwa Indonesia akan memiliki saham sebesar 51%. Saya mau menjadi mikir, betapa ruginya kita selama ini. Harta kekayaan bumi kita dikeruk oleh PT Freeport yang aslinya adalah Amerika punya, tapi kita hanya sedikit mengalaminya keuntungannya. Sudah lama ada emas tersimpan di perut bumi kita, tapi kita tidak tahu, tidak mengolahnya. Saya dulu pikir jangan-jangan Amerika bilang kepada pemerintah, "Oh, di sini ada tembaga yang banyak, jadi kami mau menggali." Kita tidak tahu. Makanya Timika ini dulu namanya Tembagapura. Sekarang baru namanya Timika. Dulu saya ingat namanya Tembagapura. Padahal bukan tembaga dalamnya, tapi emas yang katanya kualitasnya paling top di seluruh dunia. Apa artinya bagi kita? Sama seperti emas yang terkandung dalam perut bumi kita, yang kita tidak tahu, kita tidak menggarapnya, kita tidak memanfaatkannya. Begitulah kehidupan kita. Sebab darah Yesus Kristus adalah sungguh berharga, punya kuasa, tapi seringkali kita tidak memanfaatkannya. Saudaraku, kalau kita perhatikan tadi apa kita baca dalam 1 Petrus 1, 18-19, Petrus oleh ilham Roh Kudus menjelaskan kepada setiap orang percaya bahwa darah Yesus itu sangat berharga dan berkuasa untuk menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, hidup dalam dosa, sehingga kita boleh menerima keselamatan, memiliki hak menjadi anak-anak Allah. Nah, sehubungan dengan tema kuasa darah Yesus, the power of the blood of Jesus ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ini dia. Yang pertama, mengapa darah Yesus Kristus itu berkuasa? Mengapa darah saya tidak berkuasa? Mengapa darah saudara tidak berkuasa? Mengapa darah kita tidak berkuasa? Saudaraku, untuk itu ada dua jawaban terhadap pertanyaan mengapa darah Yesus Kristus berkuasa. Jawaban yang pertama adalah darah Yesus Kristus itu unik, berbeda dari semua darah manusia. Saya baca dalam Markus 14 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Pada waktu itu Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi hanya darah Yesus yang merupakan darah perjanjian. Saudaraku, darah kita adalah darah biasa. Tapi darah Yesus berbeda. Darah yang kudus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Karena tidak seorang pun yang pernah hidup memiliki darah yang serupa dengan darahnya. Ingat saudaraku, kita ini semua, setiap orang mewarisi faktor golongan darah pada saat ia ada dalam kandungan ibunya. Tapi Yesus berbeda. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang ini pemeriksaan darah yang disebut dengan DNA atau DNA dapat membuktikan apakah seseorang tertentu adalah ayah kandung seorang anak atau bukan. Darah seorang anak dan ayahnya yang sejati dapat dicocokkan secara ilmiah untuk suatu hubungan genetika tertentu. Jadi saudaraku, apabila misalkan ada seorang wanita hamil dan pria yang menghamilinya tidak mau mengakui bahwa dia adalah ayah dari anak yang dikandung wanita tersebut, maka wanita ini
dapat minta agar darah anaknya nanti kalau sudah lahir diperiksa dan dibandingkan dengan darah si pria itu. Inilah yang disebut dengan pemeriksaan DNA. DNA atau DNA adalah kependekan dari deoksiribonukleik acid. Itu istilah ilmiahnya kedokteran. DNA adalah bahan penyusun utama dari setiap organisme hidup. DNA inilah yang menyimpan blueprint organisme tersebut. Saya kasih contoh sederhana. Dulu ada sinetron yang berjudul Sidul Anak Sekolahan. Itu sangat top di tahun 1990-an. Bahkan lama sekali, kalau tidak salah lebih dari 160 episode. Cukup lama. Nah, salah satu pemerannya bernama Mandra disebutkan oleh seorang wanita sebagai ayah dari bayi dalam kandungannya. Mandra menolak. Mungkin memang mereka pernah pacaran, bahkan mungkin mengadakan hubungan yang lebih jauh lagi. Tapi Mandra katakan, itu bukan anak saya. Boleh dites DNA-nya. Sebab saya telah dinyatakan mandul. Artinya dia punya sperma tidak akan menghasilkan anak. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tidak diadakan pemeriksaan DNA. Karena rupanya wanita itu hamil bukan dengan Mandra, tapi dengan laki yang lain. Nah, jadi artinya darah itu sangat menentukan siapa ayahnya. Bagaimana keturunannya. Nah, sekarang bagaimana dengan darah Yesus? Saudaraku, ada yang istimewa. Apa yang istimewa itu? Kita tahu bahwa Yesus tidak mempunyai ayah secara lahiriah di bumi ini. Sehingga darahnya tidak dapat digolongkan seperti yang lainnya. Karena darah Yesus adalah sangat luar biasa. Darah Yesus bebas dari warisan genetika manapun. Kita ingat Alkitab berkata bahwa Maria mengandung Yesus bukan karena hubungan suami istri, tapi oleh Roh Kudus. Saya bacakan kepada kita Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau saudara baca dari mulai ayat 18 dan seterusnya, di situ kita akan mendapatkan Yusuf ingin menceraikan Maria, tunangannya, karena dia sudah mendengar ada berita Maria mengandung, padahal mereka belum pernah mengadakan hubungan suami istri. Pada waktu dia mempertimbangkan itulah malaikat Tuhan berkata, Yusuf, jangan kau menceraikan Maria, karena anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ada lagi ayat yang saya bacakan, Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun kepadamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi saudaraku, pada waktu itu juga Maria didatangi oleh malaikat bahwa ia akan mengandung. Tapi kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan oleh karena dia berhubungan dengan Yesus sebagai tulangannya sebagai suami istri. Saya mau tambahkan juga bahwa Al-Quran, itu kitab suci dari saudara kita beragama Islam, juga mencatat bahwa Maria mengandung bukan dari hubungan suami istri dengan Yusuf, tapi dari Roh Allah. Artinya secara hukum sah, puji Tuhan. Jadi memang darah Yesus Kristus adalah unik, berbeda dari semua darah manusia. Nah, jawaban yang kedua, mengapa darah Yesus itu berharga? Hanya darah Yesus yang disebut berharga. Saya bacakan sekali lagi 1 Petrus 1, 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Indonesia tadi saya bacakan darah yang mahal. Sebetulnya dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya berbeda. Saya dikatakan dalam bahasa Inggris, nanti boleh saudara cek, precious blood.
Jadi berbeda. Darah yang mahal dengan precious blood itu beda. Kalau darah yang mahal, expensive blood, itu terjemahan bebasnya. Tapi ini tidak. Precious blood. Saya memberitahu saudara, ada bedanya antara expensive dan precious atau mahal dan berharga. Contoh misalkan, kalau harga cabai 1 kilo 50.000, wah pasti ibu-ibu bilang mahal banget. Memang mahal kalau 1 kilo cabai 50.000. Tapi saya beritahu saudara, itu bukan barang berharga. Tapi beda. Kalau ada namanya precious stone, batu berharga, contohnya berlian, pasti mahal karena memang dia adalah batu yang berharga. Jadi darah Yesus itu memang berkuasa, sebab darah Yesus itu sangat berharga, berkuasa, dan dapat menebus dosa-dosa kita, karena darahnya memang adalah darah yang sangat berharga. Saya mau tambahkan, sebetulnya darah Adam juga unik. Tapi karena Adam telah berdosa, maka darahnya tidak punya kuasa. Sedangkan darah Yesus beda. Dia tidak pernah berdosa, sehingga darahnya sungguh-sungguh sangat berharga dan darahnya berkuasa. Puji Tuhan, haleluya. Amin saudara, haleluya. Makanya ada lagu yang lama sekali, ada kuasa dalam darahnya. Dan banyaklah lagu-lagu yang dikarang tentang darah Yesus. Darah Yesus, dan seterusnya. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yang terakhir. Berapa kali Yesus mengeluarkan darah dan apa artinya bagi kita? Saya ulangi. Berapa kali Yesus mengeluarkan darah dan apa artinya bagi kita? Nah, sepanjang apa yang saya boleh selidiki, kita akan lihat berapa kali Yesus mengeluarkan darah. Yang pertama adalah waktu berdoa di Taman Getsemane. Mari saya bacakan Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemane. Kalau saudara perhatikan gambar yang ada di layar itu, itulah gambaran bagaimana Yesus itu keringatnya udah keringat darah. Karena memang warnanya merah. Di situ Yesus sedang bergumul sungguh-sungguh. Sebab sebagai manusia, ingat ya saudara, Yesus adalah 100% manusia, tapi 100% Allah, 100% Allah. Makanya kita lihat dalam pelayanannya di dunia ini, dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Berjalan di atas air, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang mati dan sebagainya. Dia 100% manusia, tapi dia 100% adalah Allah. Sebagai manusia, dia ingin agar dia tidak menderita di kayu salib. Karena dalam hidupnya sebagai manusia, tapi 100% Allah, dia tahu bahwa dia akan menderita, sengsara untuk nanti akan disalibkan itu. Egonya bicara, egonya pengen supaya dia tidak mengalami yang sangat menakutkan itu, sangat menyakitkan itu. Jadi sebagai manusia, Yesus tidak ingin mati di kayu salib. Itu sebabnya dia sampai berkeringat, dan keringatnya adalah keringat darah, saudaraku ya. Nah, apa artinya bagi kita? Saya percaya kita masing-masing punya namanya ego, ya, keakuan kita. Tapi oleh darah Yesus, keakuan kita itu boleh kita tekan, bahkan kita boleh hilangkan. Hanya dialah yang berkuasa agar kita boleh dirubah. Ingat saudaraku, kalau ego kita masih bekerja, maka kita lihat banyak rumah tangga hancur. Banyak organisasi gereja juga pecah. Saya tidak tahu sekarang ini jumlahnya berapa, tapi 2 tahun yang lalu saya masih ingat, di Indonesia ini telah ada 323 sinode gereja. Dan itu kenapa sampai begitu banyak sinode gereja? Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin gereja timbul dengan egonya, terjadi perpecahan buat gereja baru di Indonesia yang baru dan sebagainya. Bahkan organisasi juga bisa pecah gara-gara ego.
Makanya kita perlu banyak berdoa sekarang ini supaya masing-masing kita, bangsa Indonesia, boleh menekan ego kita, bersatu menghadapi pandemi COVID-19, bahkan juga untuk krisis ekonomi yang kita hadapi. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh bersatu menghadapi ini semuanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi percayalah, ego kita bisa dihilangkan oleh karena kuasa darah Yesus. Nah, yang kedua yang saya catat adalah Yesus mengeluarkan darah pada waktu luka-luka akibat mahkota duri. Saudara perhatikan di gambar itu. Nah, sambil mengejek, maka tentara Romawi memberikan dia mahkota. Karena dia bilang, oh kamu raja ya, saya berikan mahkota. Dan tahu saudaraku, perhatikan gambar itu mahkota terbuat dari duri. Duri dari pohonan yang tajam-tajam. Dirangkai sebegitu rupa seperti yang namanya mahkota. Tapi perhatikan, pada waktu dipakaikan di kepala seperti itu bukan begitu saja dipakaikan. Saya bisa membayangkan dia sangat menderita. Kenapa? Begitu dirangkai itu duri-duri menjadi seperti mahkota, dia taruh dengan keras, bam, sehingga duri-duri menusuk kepalanya, darah bercucuran. Luar biasa. Jadi luka-luka akibat mahkota duri. Apa artinya bagi kita? Saya percaya ini berbicara tentang kita dibebaskan dari kutuk. Saya bacakan dari Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pada waktu itu orang berkata kalau orang dihukum dan digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Saudaraku, saya yakin sebetulnya Yesus bisa menghindar untuk tidak dipakaikan mahkota duri, bahkan digantung di kayu salib. Kenapa? Kalau saya perhatikan pada waktu malam dia ditangkap di Taman Getsemani, itu Petrus marah. Bahkan dia ambil pedangnya dan dia penggal tuh kuping salah satu daripada tentara Romawi sampai terputus. Yesus bilang, sarungkan pedangmu, kata Petrus kepada Petrus. Apakah kau pikir aku tidak sanggup meminta berlegiun-legiun malaikat untuk melindungi aku? Tapi yang istimewa apa saudara? Dia ambil tuh daun kupingnya di tanah, dia tempel, langsung sembuh. Mujizat lagi saudaraku ya. Padahal dalam ilmu kedokteran untuk membuat daun kuping yang sudah terputus untuk bersatu itu bukan perkara yang gampang. Perlu jahitan, bedah plastik dan sebagainya. Karena itu harus menyambungkan yang namanya pembuluh-pembuluh darah dan saraf-saraf yang ada di kuping. Tapi Yesus hanya mengambil, tempel, sembuh seketika. Nah, artinya apa? Kalau Yesus mau, bisa saja tidak sampai dia dikasih mahkota duri seperti itu atau digantung di kayu salib. Tapi saya percaya dia mau mengikuti semuanya supaya dia dijadikan kutuk agar kita bebas dari kutuk-kutuk. Saudaraku, saya mau beritahu saudara, seringkali kita anggap enteng tentang kutuk. Padahal sebetulnya orang itu bisa mengalami kutuk dalam hidupnya, baik dari perbuatan sendiri, bahkan daripada nenek moyangnya, orang tuanya. Seringkali kita anggap enteng. Tapi saya kasih beberapa poin bagi saudara, ciri-ciri bagaimana hidup dalam kutuk. Kalau dalam keluarga ada gangguan kejiwaan, itu ada kutuk di tengah-tengah keluarga itu. Ada kemandulan atau keguguran berkali-kali. Hidup yang selalu minus, kekurangan, kerja keras tapi nggak pernah nabung. Ada penyakit kronis, penyakit kambuhan, kematian yang tidak wajar misalkan, dibunuh atau bunuh diri atau mati muda misalkan. Sering terjadi kecelakaan. Saya percaya itu adalah beberapa tanda bahwa seseorang itu ada dalam kutuk. Nah, saudaraku, kenapa orang bisa mengalami kutuk dalam hidupnya? Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita ambil sebagai referensi, tapi kita tidak usah catat saja. Saya sebutkan aja. Penyebab kutuk itu misalkan penyembahan berhala, idolatry, okultisme, pedukunan,
pergi ke dukun, pergi ke paranormal, menyimpan benda-benda yang sudah dijampi-jampi, yang katanya diisi oleh dukun, jimat dan sebagainya. Hubungan seks yang tidak benar, seperti berzina, percabulan. Ada beda berzina dengan percabulan, tapi itu semua tidak berkenan kepada Tuhan dan bawa kutuk. Berzina adalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tapi bukan dengan pasangannya. Kalau suami hubungan seks dengan wanita yang bukan istrinya, kalau istri berhubungan seks dengan lelaki yang bukan suaminya, itu namanya berzina, ya, adultery. Tapi kalau percabulan, fornication adalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang belum menikah tetapi telah melakukan hubungan seks. Itu ada kutuk dalam hidupnya. Bahkan dengan pacarnya sendiri yang nantinya pun dia nikahi, itu tidak bisa. Itu akan membawa kutuk. Lesbianisme, homoseksual, itu hubungan seks yang tidak benar. Ini semua membawa kutuk. Ada lagi, aborsi, itu membawa kutuk. Ini semua ada ayat-ayatnya, tapi tidak cukup waktu untuk kita lihat. Anak haram, anak yang lahir di luar nikah. Membunuh, mengutuk orang tua, memberontak terhadap orang tua, penipuan terhadap pekerjaan Tuhan, membawa Injil yang lain. Saudaraku, oleh sebab hal-hal seperti ini orang bisa mendapat kutuk dalam hidupnya. Oleh dirinya, bahkan oleh karena orang tuanya, bahkan nenek moyangnya. Tapi kita bersyukur sebab Yesus telah mati di kayu salib. Mahkota duri dikenakan kepada dirinya sehingga kita boleh bebas dari kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Tapi bagaimana kita boleh memutuskan kutuk itu? Kita harus bertobat dan melakukan pemutusan dengan minta darah Yesus untuk membebaskan kita. Saya kasih contoh sederhana. Kalau tangan kita belepotan nih, kotor gitu ya, ada sabun, ada air. Sepanjang kita tidak ambil sabun dan air dan membasuh tangan kita, maka tangan kita tetap kotor. Tapi kalau kita ambil sabun, kita ambil air, kita cuci, bersihkan kita punya tangan, maka akan bersih. Kira-kira begitulah gambaran. Ada darah Yesus yang berkuasa. Mari kita ambil, kita minta dengan iman untuk membebaskan kita dari semua kutuk-kutuk dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang berikut, luka-luka akibat cambukan. Ini banyak ayatnya, ada dalam Matius pasal 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19. Tapi lihat gambar yang ada di layar itu, saudaraku ya. Itu menggambarkan bagaimana Yesus dicambuk, saudaraku ya. Saudaraku, waktu saya menyelidiki ini, apalagi menonton yang namanya film The Passion of Christ gitu, saya sampai menangis nonton film itu. Karena begitu menderita. Karena cambuk itu bukan cambuk biasa. Cambuk itu dibekali dengan seperti besi yang ada kaitnya, seperti kail begitu. Sehingga kalau dicambuk dan ditarik, maka tergoreslah tubuh Yesus. Dan itu sengaja dia dicambuk 39 kali. Kenapa, saudaraku? Kalau 40 kali dicambuk, maka Yesus tidak bisa diapa-apain lagi. Sebab hukum pada waktu itu, orang yang dicambuk sampai 40 kali tidak boleh diapa-apain lagi. Tapi sengaja 39 kali dicambuk dengan goresan di seluruh tubuhnya, saudaraku. Tapi juga masih ditendang, dipukuli, menderita sekali. Tapi saya memberitahu saudara, akibatnya luka-luka dan darah bercucuran. Apa artinya bagi kita? Maka itu adalah kita akan disembuhkan dari sakit penyakit kita. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Jadi artinya apa, saudaraku? Ada persediaan dalam darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Ada kesembuhan. Ini bicara tentang iman. Walaupun memang kita harus doing something. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya banyak mendengar kesaksian dari orang-orang yang disembuhkan dari penyakit
wabah COVID-19 ini banyak beredar di media sosial, apakah di WA, apakah di YouTube, apakah juga di media lainnya. Bagaimana mereka selalu berharap pada Tuhan, berdoa minta belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya, sebagai orang percaya, darah Yesus memberikan kesembuhan bagi kita. Amin, saudaraku. Makanya percayalah bahwa oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Seperti tadi saya katakan, ada nyanyian, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darah Yesus, ada kesembuhan di dalam darah Yesus. Puji Tuhan. Oke, kita masuk pada poin yang terakhir. Berapa kali Yesus mengeluarkan darahnya dan apa artinya bagi kita? Yang terakhir adalah Dia mengeluarkan darahnya waktu disalibkan. Proses penyaliman itu. Lihat gambar itu, saudaraku ya. Nanti baca seluruhnya, Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19. Saudaraku, waktu di kayu salib, apa yang terjadi? Maka tangannya dipakukan, kakinya dipakukan, bahkan lambungnya ditusuk, darah keluar. Dan itu sangat menyakitkan. Ingat, pakunya itu gede sekali. Apalagi kalau dipakukan di tangan ini, saudaraku, waduh, sakitnya bukan main. Dan darah bercucuran. Kakinya itu ditempel dua nih, tumpuk. Dan dipakai paku yang sangat besar dan panjang. Sampai tembus ke bawah, saudaraku ya. Kena sampai salib itu. Sangat sakit dan darah bercucuran di mana-mana. Tapi memang itulah yang sungguh berharga bagi kita. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa artinya? Paulus menerangkan kepada jemaat di Korintus termasuk kita, bahwa oleh karena Dia disalibkan, darah di mana-mana keluar. Itu adalah untuk keselamatan kita. Ada jaminan keselamatan bagi kita. Makanya sebagai orang percaya, kita boleh memperingati hari ini, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, karena Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita beroleh keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Meskipun kami tidak dalam ruangan yang sama, dan anak-anak-Mu ada di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa Engkau jamah lawan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, mereka boleh terima, mereka boleh percaya, dan kami yakin ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, waktu saudara di rumah masing-masing, kalau ada beban, ada masalah, percayalah ada kuasa dalam darah Yesus. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan atau apa saja. Percayalah, kita akan berdoa biar ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Yang ingin didoakan buat persoalan saudara, masalah saudara, bakal sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara sebagai tanda berserah, tanda datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tangan kiri taruh di dada saudara, meyakinkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan ingat, jarak tidak menjadi masalah. Tuhan ada juga di tengah-tengah saudara, karena Allah itu roh adanya. Dan kita akan berdoa. Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri taruh di dada. Bapa, dalam nama Yesus sama berdoa, lihatlah anak-anak-Mu yang angkat tangan ini. Engkau tahu apa masalah mereka, apa persoalan mereka, bahkan sakit penyakit sekalipun. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami patahkan, kami tolak segala tipu daya setan iblis yang mengganggu hidup mereka. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Terimalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya hari ini hari istimewa. Kami boleh memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Semua kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, seperti tadi saya katakan di awal, hari ini dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mari siapkan cawan saudara dan juga roti untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan oleh gereja, seperti gereja kita, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, penderitaannya di kayu salib. Tapi juga mengingat pesan Tuhan Yesus yang berkata, lakukanlah ini sampai aku datang kembali. Artinya apa? Kita yakin bahwa Yesus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Maka kita melakukan perjamuan yang kudus. Tapi sekaligus juga perjamuan kudus dilakukan karena kita percaya dengan mengambil roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus, cawan sebagai lambang daripada darah Yesus, kita bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan saya percaya itu akan membawa berkat bagi kita semuanya. Oke, mari saudaraku, kita masing-masing ambil roti dan kita angkat roti kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dan saya akan berikan aba-aba untuk kita mengadakan perjamuan kudus ini. Dengarkan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih lewat pengorbananmu di kayu salib Tuhan, tubuhmu juga sampai hancur Tuhan. Tapi kami percaya lewat tubuh Kristus kami menerima pengampunan dosa. Tubuhmu boleh bersatu dengan kami ya Tuhan, membawa berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sekarang mari kita ambil cawan, kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan, nanti saya akan berikan aba-aba. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kami, untuk juga menghabiskan segala ego kami, untuk juga oleh menerima kesembuhan Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi hamba berdoa, Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang ambil perjamuan kudus, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Jamah lawat mereka di rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi yang sulit sekarang ini Tuhan. Ekonomi yang sulit. Berdoa berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin dan semua menteri-menteri dan jajarannya. Berkatilah mereka. Berikan hikmat ekstra Tuhan untuk boleh mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi sekarang ini. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena meninggal keluarga mereka oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, petugas medis lainnya yang ada di front depan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra bagi mereka.
perlindungan bagi mereka Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka juga tidak terjangkit Tuhan. Bahkan keluarga mereka pun supaya juga terlindungi. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah online kami hari ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi Dikau. Mari saudaraku, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.